40 kilo. Berarti 2 harian nyampe kalau jalan. Ngomong-ngomong, artefak itu sekarang di bawah siapa? Emangnya kenapa? Enggak apa-apa kok. Gue cuma mastiin aja, jangan sampai ketinggalan atau hilang, biar gak nyusahin aja nanti. Sunka, Pinor Katir, Artepaka, Pinor Sun Katir, Guruga. Lu berdua asik banget. Lu gak kasihan sama gua? Tung, lu juga gak usah khawatir. Kan ada Anika buat nemenin lu. Nah, di sini tempatnya. Akhirnya. Tapi kita masuk lewat mana, Kak? Iya, mana? Gua gak lihat pintu, cuma lihat pasir aja gua mah. Tunggu sebentar, jangan buru-buru. Kita harus nunggu posisi matahari pas di atas kepala. Iya, tapi cara masuknya gimana, Kak? Masuk lewat lubang apa gimana? Iya, lewat lubang. Tapi kita harus cari cahaya dulu, Be. Cuman cahaya yang bisa nunjukin di mana tempatnya. Nyari cahaya? Maksudnya? Saat matahari pas di atas, ada batu yang memantulkan sinar. Nah, pantulan itu bakal jadi tanda pintu masuknya. Aduh, tadi lu bilang tempatnya di sini, tapi malah harus nyari lagi. Gimana sih lu ah? Kepala gua udah kebakar ini. Dengar ya, mungkin beberapa menit lagi matahari pas di atas. Kalian harus fokus cari titik pantulan itu. Cahaya itu cuma muncul sebentar, habis itu hilang. Jadi kalau telat, pintunya gak bakalan kelihatan, Kak. Iya, dan harus nunggu besok lagi. Ya udah, sekarang kita semua fokus dulu cari cahaya itu di sekitar sini. Mau fokus gimana, Be? Lidah gua udah kering, air tinggal setetes. Gua udah gak bisa fokus kalau kayak gini mah. Sabar, Tung. Mudah-mudahan aja kalau udah masuk, kita bisa neduh, sama dapat air juga. Kenapa lu? Be, coba lu lihat. Garis ukiran di sekeliling batu merah ini, kenapa ujungnya selalu balik ke tengah ya? Kayak pola gitu. Lu pernah lihat pola mandala India kuno gak? Sekilas ukirannya hampir sama, Tung. Tapi setahu gua, garis pola mandala itu selalu terhubung muter sampai tengah. Tapi ini enggak kan? Iya juga sih. Kayak emang sengaja dipotong jalur garis itu. Pola mandala biasanya melambangkan kesempurnaan dan keterhubungan. Kalau sengaja diputus, artinya mereka ingin menyembunyikan sesuatu dari luar pola. Menurut lu, kalau benda ini udah dikembalikan ke tempat aslinya, apa semua bakal selesai? Gua takutnya gak ada perubahan sama sekali, Be. Itu dia masalahnya, Tung. Mungkin si Anika sama Babu Lakir yang tahu semuanya. Pilihan kita sekarang cuma bisa ngikut dia aja kan? Iya, tapi kita semua tetap harus hati-hati, Be. Gua gak mau cuma gara-gara benda ini, nyawa kita semua ikut terancam. Woi, kalian berdua. Cepet sini, cahayanya udah muncul. Kalian lihat kan cahayanya? Itu dia tempat pintu masuknya. Anjir, serius? Dari dalam pasir bisa ngeluarin cahaya kayak senter gitu? Itu bukan senter, itu cahaya yang terpantul dari dalam tanah. Tapi kebahaya kan, Kak? Bahaya atau tidak, ini memang jalannya. Cahaya itu penunjuk akses masuk. Kalau kalian ragu, berarti perjalanan kalian sia-sia. Jangan bengong, cahaya itu gak lama. Ayo. Loh, mana cahayanya? Bukannya tadi di sini kan, terang banget. Iya. Apa kita telat, Kak? Jangan-jangan pintunya udah ketutup lagi. Kalian tenang dulu. Cahaya itu sebagai tanda aja dan muncul hanya sebentar. Pintunya aman masih kebuka. Kalian siap-siap aja. Kita akan turun ke bawah. Turun? Tapi lewat mana? Iya lewat sini. Lewat pasir. Iya, maksudnya turun lewat mana, Kak? Nggak ada tangga, nggak ada pintu, nggak ada lubang, nggak ada apa-apa. Iya, perasaan gak ada jalur masuk. Coba kalian rasakan gerakan pasir yang kalian injak. Hah? Gerakan pasir. Lah, iya. Bergerak anjir, kayak geser gitu. Apa gerbangnya ada di bawah pasir ini, Kak? Iya, gerbangnya emang ada di bawah pasir. Ini momen yang pas.
Dan kita jangan ragu untuk masuk. Bentar. Kalian hati-hati. Ini bukan gerak biasa. Ini retak mau ambruk. Aduh, ya Allah. Anika, lu jangan main-main, Kak. Jangan bilang lu mau jeblosin kita semua ke dalam lubang pasir ini. Ya ampun. Kalian ini kenapa sih? Lebay amat. Gue udah bilang beberapa kali juga. Tempatnya kan emang di bawah pasir. Berarti kalian semua harus siap masuk. Kita jangan banyak gerak. Pasirnya. Dari sini sampai Mekah itu masih jauh. Belum ngelewatin Pakistan, terus Iran. Jalurnya juga masih panjang. Lo juga gak tahu kan bahaya apa lagi yang akan terjadi kalau lanjut jalan? Lu kenapa sih harus nyusul ke sini, Tak? Bukannya gue gak mau ketemu lu, tapi gue gak mau lu ikut-ikutan ambil resiko. Ya karena gue khawatir sama lo, Bacang. Gue cuma pengen ngajak lo balik. Gue juga gak bisa tenang di rumah dengar kabar lo kayak gini. Iya, Tak, gua ngerti. Tapi sekarang ada masalah yang harus diselesain dulu, Tak. Tentang artefak dan kutukan ini. Tapi ada sesuatu yang gue sendiri gak ngerti, Tak. Apa? Waktu gua sakit parah kemarin, banyak bisikan-bisikan yang masuk ke telinga gua. Salah satunya bisikan itu bilang bahwa Bapu Lakir sendiri yang bawa artefak itu keluar dari dalam gurun. Terus apa lagi? Yang gua ingat cuma itu, Tak. Mungkin waktu itu kondisi gua benar-benar lemah. Jadi gua gak bisa ingat semua bisikan itu, Tak. Kayaknya kita harus tanya langsung ke Bapu Lakir itu, Cang. Siapa tahu jawabannya ada di dia sendiri. Kemarin juga dia gak jawab, Tak. Dia langsung pergi, kan? Iya sih, tapi ya, Cang. Saat aku pertama kali lihat Bapu Lakir sama Anika di sini, dari tatapannya kayak ada maksud lain. Gue ngerasa ada rahasia yang mereka sembunyiin tentang benda itu. Lu yakin ngerasa kayak gitu? Iya, tapi gue gak bisa nyangka yang buruk juga. Soalnya mereka berdua sudah bantu lu waktu sakit parah kemarin. Win. Untung. Woi. Kalian gak apa-apa kan? Win. Bangun, Win. Abi, kaki gue sakit. Lu tenang dulu, Win. Punggung gua juga sakit banget ini. Kaki lu masih bisa digerakin kan? Masih sakit, Be. Anjing, badan gue remuk ini mah. Lu masih bisa bangun kan, Dung? Emang babi si Anika. Dia sengaja apa supaya kita mati? Tenang dulu, Tung. Kita semua sama-sama sakit. Jangan buang-buang tenaga buat marah-marah. Gimana gak kesel gua anjir. Udah mah tenaga sisa, malah dibuat nyungsep sama tuh orang. Ya ampun, kalian gak apa-apa kan? Lu gak mikir apa? Kita hampir mati anjing gara-gara lu. Kenapa lu gak ngasih tahu kita sih, Kak? Kalau pintu masuknya lubang gini. Kalian tenang dulu, gue gak ada maksud buat nyalakain kalian. Tadinya gue juga mau bilang, cuman sayangnya kalian keburu jatuh. Alah, alasan lu. Sorry ya. Perasaan, kita gak ada yang bawa tali. Dapat dari mana lu buat turun ke sini? Tadi di atas ada. Cuman ketutup pasir. Kalian aja yang gak lihat. Udah. Gua gak mau denger alasan lu. Gua cuma mau minum sekarang. Mana yang kata lu ada sumur tua itu? Tenggorokan gua udah kering ini. Kita harus jalan lagi. Tapi lumayan jauh dari sini. Emang gak ada yang dekat, Kak? Itu yang paling dekat. Dan itu satu-satunya sumber air dari sini. Stok air kita cuma sebotol lagi, Kak. Itu gak bakalan cukup buat kita berempat. Cukup. Kalian minum dikit-dikit aja. Buat bertiga. Gue belum haus. Sekarang kita harus jalan. Sebelum lubang itu tutup lagi. Kita gak bakalan bisa keluar selamanya. Kalian berdua gimana? Masih kuat jalan? Bisa sih, kalau dipaksa. Lagian mau gimana lagi, Be? Iya, ngeri banget kalau lubang itu sampai tutup.
Yang ada bisa mati kalau kita kejebak di bawah gurun ini. Kak, motif sama gambar-gambar yang ada di dinding itu apaan, Kak? Itu lambang malu penjaga. Ukiran ini udah ribuan tahun umurnya. Tempat ini dirancang buat menyembunyikan sesuatu. Dan yang bikin bukan orang biasa. Cuman setahu gua kalau bentuk lingkaran-lingkaran semacam itu simbol perputaran waktu, kayak siklus. Tempat ini mungkin dibuat untuk menyembunyikan sesuatu yang dianggap abadi. Kalian percaya gak sama dewa? Maksudnya? Bagi gue, dewa itu nyata. Bukan sekedar simbol, bukan cuma cerita kuno. Dewa Oratis, dewa bawah gurun, telah memberi kekuatan pada orang yang percaya. Termasuk gue, dan mungkin suatu saat kalian bakal percaya. Woi, jangan seenaknya lu ngomong buat nyuruh kita percaya sama dewa lu itu. Kita udah punya Tuhan. Iya kak, kita udah punya Tuhan sendiri. Dan alasan kita ke Mekah saat ini untuk melakukan ibadah sesuai ajaran kami. Emang harus jalan ya? Ya enggak juga sih. Udah. Mungkin kita punya keyakinan yang berbeda sama lu, Kak. Tapi kita semua harus bisa saling toleransi atas kepercayaan masing-masing. Dan soal kepercayaan itu bukan mainan. Itu sensitif banget. Ya gue gak terima aja, Be. Disuruh percaya sama dewa bawah gurun. Apaan? Udah. Tugas kita sekarang cuma balikin benda ini aja kan ke tempat aslinya. Abis itu kita semua balik. Lihat ini. Kalian tahu gak? Ukiran ini lebih tua dari kerajaan manapun yang kalian kenal. Mereka percaya tempat ini bukan cuma gua, tapi gerbang. Gerbang apa? Gak tahu, soalnya belum ada yang bisa buka. Tapi ada yang bilang kalau gerbang ini menuju perut pasir. Hah? Perut pasir? Iya, burung ini punya perut yang bisa menelan apapun dan bisa hilang ditelan tanpa jejak. Perut pasir juga bisa jadi gerbang ke tempat lain. Alah, setahu gua perut itu cuma lapar, gak ada perut pasir. Setiap ukiran dan lambang yang kalian lihat masing-masing memiliki arti. Ngomong-ngomong, lu tahu gak Kak, arti dari sebuah garis kayak pola mandala gitu, tapi ada bagian yang gak nyambung, kayak sengaja diputus. Gak tahu, mungkin cuma ukiran yang belum selesai dibuat.